Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengelola usaha krem di seluruh kabupaten kota, kita akan coba mereview kembali apa yang dikatakan dengan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Karena beberapa dari rekan-rekan kita di kabupaten merupakan muka-muka baru, merupakan pengelola-pengelola program yang baru, sehingga kita harus menyamakan visi dan misi kita untuk dalam pengelolaan anak usia sekolah dan remaja ini. Rekan-rekan sekalian, yang dikatakan sebagai pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja adalah seluruh anak usia sekolah dan remaja yang ada di kabupaten kota masing-masing. Ya, jadi saudara-saudara sekalian harus punya data yang konkret mengenai jumlah dari anak usia sekolah dan remaja. Nah, ini kita batasi dengan umur 6 sampai 18 tahun yang dikatakan anak usia sekolah, dan remaja di dalamnya ada di 10 sampai 18 tahun juga. Nah, jadi anak usia sekolah dan remaja ini kita ambil patokan umur 6 sampai 18 tahun. Nah, di mana mereka? Anak usia sekolah dan remaja ini bisa berada di sekolah, madrasah, SLB dan lain sebagainya, yaitu lembaga-lembaga pendidikan yang formal atau yang resmi, ya. Kemudian juga ada di tempat-tempat lain yang mereka sebenarnya tidak sekolah, mereka juga tidak tidak ada di institusi formal, ya, tapi mereka adalah sasaran dari pelayanan yang kita lakukan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini yang harus pertama kita pahami. Jadi anak usia sekolah dan remaja itu adalah anak yang ada di sekolah dan ada di luar sekolah. Nah, selama ini untuk menjangkau mereka, kita ada dua tempat, ya. Yang pertama adalah sekolah dan madrasah, SLB dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak ada di sekolah, mungkin dia ada di posyandu remaja yang sudah dibuat selama ini, ya, yang sudah dibentuk selama ini. Coba direview kembali posyandu remajanya, berapa persen yang bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada remaja. Nah, itu yang harus kita pahami di awal, bahwa usaha krem itu adalah pelayanan yang kita lakukan terhadap anak usia sekolah dan remaja. Nah, di sekolah, kita bicara sekolah atau madrasah, kita pintu masuknya adalah UKS, ya. Jadi nanti paradigma UKS, kita harus bisa berusaha untuk merubah paradigma yang selama ini ada, di mana selama ini UKS hanyalah ruangan 2x2 yang hanya ada di selasar sekolah, ya, jelek dan lain sebagainya. Tapi paradigma UKS ini harus kita rubah, bahwa UKS ini adalah seluruh lingkungan sekolah ditambah 100 meter ke depan, 100 meter samping kiri, samping kanan, dan ke belakang. Itulah ruang lingkupnya UKS. Jadi semua lingkungan sekolah dan apa yang ada di sekolah itu merupakan sasaran dari UKS. Nah, itu yang kita buat, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mempertahankan pelayanan yang akan kita lakukan di sekolah, ya. Nah, itu yang UKS, ya. Kemudian posyandu remaja. Posyandu remaja ini adalah diperuntukkan bagi remaja atau anak usia sekolah yang tidak ada mendapat pelayanan UKS. Nah, itu, ya. Jadi posyandu remaja kita gunakan untuk beri pelayanan terhadap sasaran kita yang tidak kita lakukan di UKS. Artinya mereka tidak ada di sekolah, tidak ada di madrasah. Mereka adalah anak-anak pengangguran, anak jalanan, kemudian mungkin juga mereka sudah bekerja di kebun dan lain sebagainya.
dan mungkin juga mereka sudah menjadi bapak atau menjadi ibu atau sudah suami istri, tetapi rank usianya kita lihat ternyata rank usianya masih di 10 sampai 18 tahun. Itu masih menjadi sasaran kita, ya. Nah, kalau kita presentasikan selama ini, kita perkirakan bahwa anak usia sekolah dan remaja yang ada di sekolah itu sekitar 80%, dan yang ada di luar itu sekitar 20%. Nah, dari presentasi ini artinya kita harus lebih konsen kepada sasaran kita yang banyak, yaitu yang ada di sekolah dan madrasah, karena sasaran ini jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dibanding sasaran yang ada di posyandu remaja. Namun posyandu remaja juga tidak bisa kita tinggalkan, ya, atau kita abaikan. Tetap kita urus sebagaimana mestinya, tetapi concern utama kita adalah terhadap pelayanan kesehatan yang ada di sekolah, ya. Itu concern utama kita karena sasaran kita lebih banyak di sana, ya. Jadi pelayanan-pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja yang ada di kabupaten kota bersama para pengelola puskesmas, Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa melaksanakan pelayanan-pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita untuk pemenuhan indikator-indikator. Nah, kita berusaha untuk menentukan sasaran, ya. Sasaran kita sudah jelas bahwa anak usia sekolah dan remaja dengan rentangan umur 6 sampai 18 tahun, ya. 6 sampai 18 tahun. Nah, ini yang menjadi konsen kita. Baik, saudara-saudara sekalian, menyikapi hal tentang sasaran yang sudah masuk kepada SPM itu adalah sasaran, jika kita lihat dari anak sekolahnya adalah SD atau MI, SMP atau MTS, ya, pada MTS. Tetapi itu masuk SPM, ya, masuk SPM, pelayanan kesehatan dasar. Nah, tapi kita melihat bahwa sasaran atau output yang akan harus kita capai, output kita di pelayanan ini adalah bagaimana bisa menurunkan angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Artinya kita akan lebih konsen lagi dengan pelayanan kesehatan remaja. Jadi 10 sampai 18 tahun, ya. Jadi kita sekarang membuat konsep bahwa kita akan mencoba melakukan pelayanan kesehatan yang lebih terhadap anak-anak sekolah SMA, SMK atau MA sederajat, ya, termasuk pesantren. Nah, kalau pesantren yang ada pesantren yang tidak bukan madrasah tetapi salafi misalnya, itu dilihat saja umurnya. Arti 10 sampai 18 tahun itu yang menjadi konsen kita, ya. Nah, itu kira-kira rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal, apalagi bagi teman-teman kita yang masih baru di Usekrem, karena Usekrem cukup jelimet, ya, cukup banyak sasaran dan cukup banyak kegiatan. Kemudian juga kita bekerja ini lebih kepada banyaknya tergantung dengan lintas program dan lintas sektor yang ada, ya, karena sasaran kita ada di rumah orang, ya. Sekolah itu miliknya Diknas, miliknya Mendikbud, dan Kemenak. Jadi sasaran kita ini ada di rumah orang semua, ya. Yang punya rumahnya orang lain, yang punya sasarannya adalah kita, ya. Makanya kita harus nanti bagaimana ke depan kita akan memberikan kiat-kiat bagaimana kita bisa lebih baik hubungan kita selama ini dengan tempat-tempat sasaran kita, ya, dan pelayanan-pelayanan yang kita berikan benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi indikator bagi kita. Nah,
untuk saat ini 2022, indikator yang harus kita capai bahwa 20% sekolah per tingkat, ya, sekolah per tingkat SD, SMP, SMA itu di setiap wilayah Puskesmas minimal 20% harus menjadi sekolah sehat, ya, menjadi sekolah sehat. Kemudian juga harus minimal 2 posyandu remaja, ya, yang menjadi indikator kita, ya. Nah, mudah-mudahan kalau secara garis besarnya yang sekarang dijadikan sekolah sehat itu adalah sekolah sehat yang berstratifikasi UKS. Jadi kita pengelola usaha krem sudah mendapat kita sudah mendapat indikator-indikator menjadikan sebuah sekolah itu menjadi sekolah sehat. Jadi model yang nanti akan kita terapkan di masing-masing sekolah itu sudah ada di stratifikasi UKS. Jadi kita tinggal bagaimana memahami stratifikasi UKS tersebut sehingga kita bisa menjadikan sekolah binaan di wilayah kita masing-masing menjadi sekolah sehat, ya, mulai dari strata minimal sampai ke strata paripurna, ya. Itu dulu sementara yang bisa saya jelaskan. Lebih jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.